Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dan masuk ke dalam topik interpolasi cubic spline. Adapun konsep-konsep yang diperlukan untuk dapat memahami pembahasan kali ini, yang pertama adalah sistem persamaan linier, kemudian aljabar matriks, dan juga sedikit konsep tentang kalkulus. Mungkin lebih banyaknya dikaitkan dengan konsep turunan ya. Nah, jadi topik-topik tersebut yang secara dominan gitu digunakan dalam pembahasan interpolasi cubic spline ini. Secara garis besarnya yang dibahas dalam topik kali ini adalah metode interpolasi menggunakan spline kubik yang merupakan teknik matematika untuk menciptakan kurva halus yang melewati sebelah titik data yang ditentukan. Seperti yang pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas bagaimana kita bisa membentuk suatu kurva yang melewati 2 titik, 3 titik, hingga 5 titik. Ya, nah di sini yang akan menjadi permasalahan adalah bagaimana apabila titik-titik yang kita punya itu bisa sampai lebih dari 5 ya, jumlahnya. Dan kemudian dengan kondisi-kondisi tertentu yang ditentukan. Nah, sebelum masuk ke teoremanya, tadi kita mendengar istilah interpolasi. Mungkin juga sudah cukup familiar ya dengan istilah interpolasi. Saya coba review kembali. Interpolasi itu adalah suatu proses untuk menemukan suatu fungsi yang bisa menggambarkan kurva yang melewati serangkaian titik-titik data yang telah diketahui. Jadi misalkan yang kita punya adalah banyak titik data, tapi yang ingin kita buat adalah kira-kira fungsi kurva yang melewati ke semua titik tersebut itu seperti apa, begitu ya. Nah, aplikasinya banyak sekali interpolasi ini. Bahkan kadang-kadang di permasalahan yang terkait dengan komputer ini cukup sering digunakan ya. Salah satunya itu adalah dalam desain dan deskripsi font komputer dan juga printer seperti font yang ada di depan ini ya. Ini juga salah satu aplikasi dari interpolasi. Nah, kemudian cubic spline atau spline kubik ya. Apa sih cubic spline? Cubic spline itu adalah salah satu jenis interpolasi di mana kurva yang dihasilkan adalah bentuknya itu polinom kubik atau fungsi polinom yang berderajat 3. Seperti namanya kubik ya. Di setiap interval antara titik data. Polinomial ini dipilih sedemikian rupa sehingga kurva itu memiliki 2 turunan kontinu di seluruh titik data dan menghasilkan kurva yang halus. Ya. Nah, model fisik interpolasi spline ini analoginya ada di alat bantu drafting spline ya, yang kalau misalkan kalian pernah lihat, yang merupakan suatu strap tipis dan juga fleksibel yang digunakan untuk seniman menggambarkan kurva halus yang melalui serangkaian titik-titik yang telah ditentukan. Kalian bisa googlingnya gambarnya seperti apa. Nah, alat ini dapat digambarkan sebagai model fisik dari teori matematika yang digunakan dalam interpolasi cubic spline. Tujuannya apa sih? Tujuan dari interpolasi dengan metode cubic spline ini adalah menemukan kurva yang dalam tanda kutip itu well behave gitu ya, atau baik lah ya. Baik di sini adalah yang dia melewati tepat gitu ya semua titik-titiknya, kemudian kurvanya itu adalah kurva halus bukan kurva yang patah-patah. Nah, dan kurva tersebut terletak di bidang X dan Y. Nah, tentu saja secara secara umum gitu ya, ada hal-hal atau keterbatasan yang dimiliki oleh interpolasi ini. Salah satunya adalah adanya asumsi yang dibuat bahwa titik-titik tersebut terletak pada jarak yang sama di sepanjang sumbu X. Nah, meskipun metode ini bisa diperluas untuk kasus titik yang tidak terletak pada jarak yang sama, tapi itu kita tidak akan bahas dulu ya. Jadi yang di sini kita gunakan adalah asumsi bahwa jarak antara titik tersebut adalah sama. Nah, ini bisa
dilihat sebagai satu keterbatasan dari interpolasi cubic spline. Kemudian kurva interpolasi di sini biasa dinotasikan oleh SX. Itu di antara titik-titik akan digambarkan sebagai perpindahan dari suatu drafting spline. Ya, kalau kita analogikan yang tadi alat yang digunakan oleh seniman yang diasumsikan mengikuti teori balok linier. Nah, dalam hal ini turunan keempat dari perpindahan balok diasumsikan 0 di interval terbuka antara dua titik. Nah, kemudian karakteristik dari interpolasi ini adalah yang pertama, kurvanya itu harus melewati setiap titik data yang diberikan. Artinya, kurva harus benar-benar cocok melewati setiap titik tersebut. Artinya tidak boleh hanya sekedar menempel begitu ya atau bersinggungan. Jadi betul-betul harus melewati setiap titik yang diberikan. Kemudian kurva SX ya dengan turunan pertamanya S aksen X dan turunan yang keduanya S double aksen X itu dua-duanya harus kontinu di seluruh interval antara titik-titik tersebut. Ini yang nantinya akan memastikan bahwa kurva itu tidak memiliki diskontinuitas atau artinya dia selalu kontinu dan juga sifatnya kurvanya itu adalah halus gitu ya. Dan yang terakhir, kurva dalam setiap interval antara dua titik data itu harus berbentuk polinomial kubik. Bagaimana namanya? Nah, kemudian kita masuk ke teorema dulu. Ini agak sepertinya saya agak buram. Ini jadi saya ambil dari buku aslinya ya, jadi tidak terlalu baik apa namanya gambarnya. Jadi misalkan ini teoremanya ya, bunyi teorema interpolasi cubic spline. Misalkan diberikan n titik x1 y1 x2 y2 sampai xn yn dengan xi plus 1 dikurang xi itu sama dengan h. Jadi h itu jarak antara xi plus 1 dikurangi xi. Di mana i-nya itu 1 sampai n-1. Spline kubik SX, kurvanya ini SX itu ini A1, X min X1 pangkat 3, jadi disubstitusikan ya X min X1 pangkat 2 dan seterusnya. Kemudian di mana nilai X itu ada di antara X1 dan X2. Kemudian A2 seperti itu dilakukan hingga AN-1, X N-1 pangkat 3 ditambah Bn-1, X N-1 pangkat 2 ditambah Cn-1 dan seterusnya yang nilai X-nya itu ada di antara Xn-1 dan Xn. Nah, kurva tersebut akan menginterpolasikan titik-titik yang memiliki koefisien ini. AI. AI itu rumusnya gitu ya atau formula untuk menentukannya adalah dengan cara mengurangkan MI plus 1 dikurangi dengan MI kemudian dibagi dengan 6H. Kemudian untuk BI itu adalah MI per 2. Untuk CI itu YI plus 1 dikurangi YI dibagi H kemudian dikurangi MI plus 1 ditambah 2 MI kemudian dikalikan H dibagi dengan 6. DI sama dengan YI, untuk I sama dengan 1, 2 sampai N-1, di mana I-nya itu adalah turunan kedua dari S X di titik ke I, di mana I-nya 1 sampai N. Ini teorema utamanya ya. Nah, kemudian dengan mensubstitusikan koefisien AI, BI, CI yang tadi ke turunannya, nah kita peroleh nilai M1 tambah 4 M2 tambah M3 sama dengan ini. M2 tambah 4 M3 tambah M4 ini dan seterusnya sampai MN ini ya. Nah, hanya dengan berbekal bentuk ini saja ini akan menimbulkan kesulitan atau kendala dalam penyelesaiannya. Sehingga dari sini kita bisa memformulasikan bentuk ini ke dalam suatu matriks ya. Bentuk matriksnya
nanti akan saya jelaskan di bagian selanjutnya ya. Namun sebelum itu ada keperluan gitu ya, kenapa teorema interpolasi cubic spline ini disusun. Yang pertama, tujuannya itu adalah menentukan seperti tadi ya, menentukan atau menemukan interpolasi untuk n buah titik ya. Nih kan ada n buah titik x1 y1 dan seterusnya. Dan juga fungsi sx yang memenuhi syarat tertentu. Syarat-syaratnya tadi sudah disampaikan. Kemudian apa namanya? Koefisien-koefisiennya juga sudah ditentukan. Nah, koefisien-koefisien ini sebenarnya bisa ditentukan dengan cara menyelesaikan apa namanya sistem persamaan ini begitu. Tapi akan rumit di sini saya tidak membahas bagaimana pembuktinya. Jadi ini tinggal digunakan saja sebagaimana mestinya begitu ya. Nah, kemudian interpolasi cubic spline ini yang digambarkan di teorema ini itu memerlukan dua syarat tambahan. Kenapa memerlukan dua syarat tambahan? Supaya memastikan bahwa spline yang dihasilkan itu sifatnya unik atau tunggal gitu ya. Nah, kalau tidak ada syarat tambahan, jadi hanya seperti ini saja begitu ya, seperti sampai sini saja ya. Hanya sampai sini saja, maka ini akan menimbulkan banyak hasil ya, banyak hasil. Jadinya akan membingungkan begitu ya. Nah, jadi kemungkinan dari hasil interpolasinya akan banyak, titik-titik yang sama menginterpolasi titik yang sama begitu ya. Nah, untuk itu di sini ada tambahan beberapa syarat. Nah, jadi interpolasi cubic spline ada beberapa syarat. Artinya pada saat kita memiliki atau yang mau kita tentukan adalah satu di antara ketiga syarat ini, maka rumus atau ketentuan itu yang digunakan. Ya, jadi misalnya ya, apabila syarat tambahan yang diinginkan itu adalah ininya tidak dibatasi, ya. Jadi kondisi yang pertama saya persingkat dulu supaya lebih jelas. Jadi syarat tambahannya itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah natural spline atau spline alami, ya. Di spline alami ini kondisinya itu turunan kedua harus ada di kedua ujung pada x1 dan xn itu harus bernilai 0 di sini ya. Jadi titik-titik interpolasi tidak dibatasi yang menghasilkan kondisi S double aksen X1 sama dengan 0 dan S double aksen Xn sama dengan 0. Akibatnya titik-titik di awal dan akhir itu akan jadi datar. Jadi titik-titik di awal dan di akhir dia akan lebih datar gitu ya. Itu yang kalau memang yang mau kita inginkan hasil kurvanya adalah seperti itu ya. Yang ini. Nah, artinya yang digunakan adalah spline alami. Nanti rumusnya akan kita tentukan. Nah, kemudian ada yang syarat tambahannya itu adalah bahwa spline ini, mohon maaf, bukan spline parabola, jadi harusnya spline yang berujung parabola atau parabolik, atau dalam bahasa Inggris run out parabolic run out, gitu ya. Jadi spline parabola ya yang berujung spline yang berujung parabola. Nah, kondisi yang diperlukan itu adalah apa? Kondisi x double aksen x1-nya sama dengan 0, kemudian s double x2-nya sama dengan s double aksen xn min 1. Ini harus diterapkan. Nah, ini yang akan mengakibatkan kurva di dua interval awal dan akhir menjadi parabolik, bukan kubik. Gitu ya. Jadi, kalau misalkan yang diminta adalah kondisi yang seperti ini, maka rumus yang kita gunakan untuk mencari kurvanya adalah pada kondisi yang kedua. Nah, kalau ada yang kondisi yang terakhir nih, syarat tambahannya itu kalau dia mau ujung-ujungnya itu berbentuk kubik ya atau lebih melengkung begitu. Atau dalam bahasa Inggrisnya
cubic runout spline atau spline kubik yang ujungnya kubik gitu. Nah, ini ada kondisi tambahannya itu bahwa turunan kedua dari X1 itu harus sama dengan turunan kedua fungsi Sx di X2 dan S double aksen Xn-1 harus sama dengan S double aksen Xn. Nah, inilah yang akan mengakibatkan kurva di interval awal dan akhir itu yang menjadi kubik. Nah, hasilnya kurva yang nanti di ujung-ujungnya itu akan lebih melengkung. Nah, untuk rumusnya, nah yang ini nih. Apabila yang mau kita atau permasalahan yang mau kita kerjakan itu menuntut kondisi atau syarat tambahan yang pertama atau secara spesifik meminta menggunakan yang natural spline, artinya rumus yang digunakan adalah ini. Ya. Jadi ini yang tadi ada M1 tambah 4. Jadi ini dimasukkan ke dalam matriks. Ini adalah koefisiennya, ini adalah ini variabelnya, ini adalah koefisiennya. Kemudian ini sama dengan 6 per H kuadrat, Y1 min 2 Y2, dan seterusnya. Kemudian kalau yang mau parabolic runout spline, gunakannya yang ini dengan kondisi seperti tadi. Kalau yang mau yang ketiga, tinggal gunakan cubic runout spline. Nah, bagaimana mengeksekusi atau menghitung ininya? Nah, kita lihat dulu contohnya ya. Nah, misalkan di sini ada permasalahan densitas air diketahui mencapai maksimum pada suhu yang sedikit di atas titik beku. Nah, di sini ada tabel, ini juga tabel yang saya ambil dari buku Applied Linear Algebra Applied Version. Nah, dia ngambilnya dari Handbook of Chemistry and Physics. Ada di sini diketahui nilai temperatur dari airnya, kemudian ada densitasnya. Nah, yang diminta adalah interpolasi dengan kita coba dengan spline yang natural dulu ya, spline yang natural. Jadi natural spline itu yang kondisinya seperti ini. Ya, jadi turunan keduanya dari kurva spline itu 0 di titik-titik akhirnya. Ya, jadi M1-nya sama dengan 0, titik ujung ya. Di MN-nya sama dengan 0. Oke. Ya, nah tadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita tuliskan kembali apa yang diketahui dari tabel yang tadi ya. Jadi kita tuliskan yang diketahui bahwa X1 sama dengan, kita taruh X1-nya adalah suhunya ya, min 10. Ini jaraknya sama ya. X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 10, kemudian X4 sama dengan 20, X5 sama dengan 30. Kemudian ada titik Y1 sama dengan 0,99815 Y2 sama dengan 0,99987, Y3 sama dengan 0,99973, kemudian Y4 sama dengan 0,99823, dan yang terakhir adalah Y5 itu adalah 0,99567. Gitu ya. Nah, ini titik-titik yang diketahui X1, Y1, X2, Y2 dan seterusnya. Nah, dari sini kita gunakan yang kita lihat teoremanya dulu. Nah, yang akan kita gunakan adalah yang natural. Ya, yang natural dulu. Yang natural itu di yang akan digunakan adalah seperti ini.
Coba kita cek kembali ya soalnya. Kita akan menginterpolasi 5 titik data suhu. Oh, di sini dimintanya spline parabola, artinya run out parabolic ya, atau kurva spline yang berujung parabola. Oke, jadi nanti di sini saya akan bahas dulu bagaimana cara menggunakan yang kedua dulu berarti ya. Yang kedua dulu, nanti baru untuk yang pertama dan yang ketiga. Yang pertama dan yang ketiga ini akan digunakan untuk latihan saja ya. Jadi kita coba yang kedua dulu, yang parabolic run out spline. Nah, di sini ketentuannya seperti ini nih. Ini bentuk sederhananya. Artinya yang perlu kita cari terlebih dahulu adalah nilai-nilai ini nih ya. Yang ininya sudah fix, artinya dia akan mengikuti sesuai dengan ukuran matriksnya ya, atau banyaknya persamaan yang ada. Karena di sini kita punyanya tidak terlalu banyak begitu ya. Nah, nanti kita akan cari nilai-nilai dari yang pertama nih. Ini kita perlu mencari nilai 6Y1 min 2Y2 plus Y3 dibagi H kuadrat. Kita perlu, kemudian 6Y2 min 2Y3 ditambah Y4 dibagi H kuadrat ya, atau 6 per H kuadrat. Kemudian yang ketiga, Y3 dikurangi Y2Y4 ditambah Y5 begitu ya, dibagi H kuadrat. Nah, karena titiknya berhenti di Y5, artinya kita sudah cukup sampai di situ pencariannya ya. Jadi tidak perlu dilanjutkan sampai seterusnya. Jadi yang pertama nih, dicari dulu nih. Dicari yang pertama 6 per H kuadrat dikali Y1 min 2Y2 ditambah Y3 ya. Nah, ini sama dengan 6 per H kuadrat, Y1-nya adalah 0,99815 dikurang 2 dikali Y2 0,99987 ditambah Y3 0,99973. Nah, begitu ya. Nah, dicari H-nya bagaimana? H-nya kan sudah bisa dicari. H-nya itu sama dengan, tadi kita lihat lagi ya, H-nya itu adalah jarak antara XI plus 1 dikurangi SI. Ya, karena diasumsikan sama, jadi misalkan X2 dikurang X1. Tadi kan X2 X2-nya 0, X1-nya 1, artinya jaraknya 10. X3-nya 10, X2-nya 0, artinya jaraknya 10. Karena di sini diasumsikan sama-sama semua, jadi mau berapapun yang kita pilih titiknya, yang mau titik X1 dengan X2 atau X3, X4, itu jaraknya akan selalu sama. Jadi H-nya itu adalah 10. Karena itu nanti kita tinggal menghitung 6 per 10 kuadrat dikalikan ini semua berapa hasilnya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mencari 6H kuadrat. Ini kita terus cari terus sampai titik yang diketahuinya berhenti begitu ya. Artinya di sini Y3. Y3 kita masih punya Y4. Oh, lanjut lagi berarti. Jadi di sini maju. Jadi Y2 dikurang 2Y3 tambah Y4. Substitusikan, kemudian hitung. Kemudian yang selanjutnya, oh ini masih ada. Kita masih punya Y5. Nah, ini kita hitung lagi 6H kuadrat. Y3 min 2Y4 tambah Y5. Nih, sama dengan berapa? Itu yang nanti dicari. Dengan boleh menggunakan kalkulator ataupun Excel. Ya, jadi pada saat kita sudah di sini berhenti. Kenapa berhenti? Karena kalau kita lanjutkan di sini kita Y4 dikurangi 2Y5 tambah Y6. Y6-nya kan nggak tahu. Nah, artinya kita harus berhenti di situ. Nah, setelah itu ya, ini dapat, kita lihat lagi tabelnya. Kita dapat nilai-nilai di bagian sini ya. Kita sudah dapat nilai-nilai di bagian sini. Nah, yang mau kita cari adalah nilai dari M2, M3 sampai M4. Ya, M2, M3 dan M4. Nah, cara mencarinya ya tinggal ini, matriks ini dikali ini, hasilnya ada kan? M2, M3, M4 bisa dicari dengan mudah. Gitu. Nah, jadi asumsikan sudah dapat lah ya hasilnya ini ya. Nanti kalian coba
hasilnya berapa. Kemudian matriksnya bentuknya yang ini. Ya, karena hanya ada 3 baris begitu ya, artinya kita sesuaikan. Ininya berarti matriks yang di bagian sini hanya ada 3 kali 3, yaitu 5, 1, 0, 1, 4, 1, dan yang terakhir itu adalah 1 dan 5-nya harus di ujung ya, 1, 5. Nah, sisanya 0. Nah, ini 0. Kemudian ini adalah M2, M3, dan M4. Itu sama dengan minus di sini taruhlah misalkan hasilnya saya cek dulu ya. Misalkan hasilnya 0,00116, kemudian minus 0,0000816 dan minus 0,0000636. Nanti kalian cek apakah ini betul apa salah ya. Mungkin saya ada keliru ininya pada saat menuliskan solusinya, silahkan dicek. Nah, kemudian selesaikan dengan metode yang sudah kalian peroleh di apa namanya, ALE ya. Bisa dengan menggunakan OBE, dengan menggunakan cara-cara yang lain juga bisa ya. Silahkan mau ini dikalikan dulu, kemudian nanti jadi persamaan lagi, dan silahkan. Jadi di sini dengan menyelesaikan sistem ini kita akan memperoleh M2, M3, dan M4 itu sama dengan ini angkanya agak jelek ya. Ya, yang dimulai dari sini juga udah agak-agak jelek. Jadi mungkin boleh untuk sementara boleh menggunakan kalkulator, tapi nanti pada saat di kelas atau di kelas praktikum kalian sudah memperoleh materi ini, silahkan gunakan Python ya supaya bisa memperoleh gambaran atau hasil yang lebih akurat. Nah, nanti ini sudah dapat M2, M3, dan M4 ya. Nah, di rumus ini baru diakomodir pencarian M2, M3, dan M4. Kita perlu mencari juga M1 dan M2. M1 dan M2-nya berapa? Nah, kita lihat lagi dari tabel. Untuk di parabolic runout spline itu kan ada ketentuan bahwa M1-nya sama dengan M2. Artinya M1 akan sama dengan M2. Nih, M1 sama dengan M2, M3, dan M4. Maaf, M1 akan sama dengan M2. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi sekarang kita punya M1, M2, M3, dan M4. Nah, kemudian bagaimana M5-nya? Nah, M5-nya kan harus sama dengan N-1. Jadi ininya harus sama. Ini sama dengan M5. Jadi kita sudah peroleh bahwa M1, M2, M3, M4, dan M5 nilainya seperti ini. Begitu. Ya. Jadi nanti dengan menyelesaikan atau dengan nilai-nilai ini kita bisa memperoleh suatu kurva. Di sini kurvanya tidak saya jelaskan secara rinci karena akan lebih baik apabila bisa digambarkan dengan software ya, artinya lebih baik lagi gitu ya menggambarkannya. Nah, ujungnya jadi parabolic runout itu adalah dia ujung-ujungnya parabolik. Jadi nanti ujung si kurvanya seperti ini. Ya, ini kurang lebih ya. Ini saya nggak terlalu bagus gambarnya, tapi bentuknya itu kurang lebih seperti ini. Ya, jadi setelah saya uraikan kembali ya, kalau misalkan ada yang masih belum terlalu paham. Nah, jadi langkah pertama untuk mencari kurva ya. Jadi saya buka kembali teoremanya.
yang akan menginterpolasi titik-titik ini, ya, yang akan menginterpolasi titik-titik ini adalah persamaan atau kurva ini, ya. Kurva ini dia akan menginterpolasi titik-titik yang diberikan sebanyak n, ya. Jadi kalau misalkan saya punya n titik, kemudian ada nilainya x1, x2 sampai x1, y1, x2, y2 sampai xn, yn gitu ya, dengan kondisi ini, maka ini yang akan menginterpolasi titik-titik tersebut. Jadi kurva-kurvanya akan terhubung oleh suatu kurva halus ya dengan kondisi. Artinya yang harus kita cari itu adalah nilai ini. Ini berapa supaya nanti keluar kurvanya A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2, dan seterusnya. Nah, untuk mencari nilai A1, kita gunakan rumus M1 tambah 1 dikurang M1 dibagi 6H. Gitu ya. Nah, ini rumusnya. A1 ini rumusnya, B1 kalau secara umum AI ya. AI, I-nya tinggal diganti dari 1 sampai N, sampai N-1 ya. Nah, BI dan seterusnya rumusnya seperti ini. Nah, kemudian untuk mencari MI-nya, mencari M ini itu ada kita gunakan apa namanya turunan kedua dari kurva yang tadi ya, sehingga diperoleh persamaan ini. Atau lebih singkatnya untuk mencari M pakai rumus ini. Ya, untuk mencari M-nya pakai rumus ini. Artinya karena yang kita mau pakai adalah parabolic runout spline, kita gunakan matriks ini disesuaikan dengan ukurannya. Karena Y-nya yang tadi contoh tadi itu ada hanya sampai Y5, artinya kita berhenti pada langkah yang ujungnya sampai Y5. Artinya kita akan punya 3 ruas atau 3 baris dalam vektor ini. Ya. Nah, kemudian di sini cara mencarinya sederhana, tinggal substitusikan gitu ya. Ini untuk yang pertama 6 per H kuadrat itu Y1 min Y2 Y3, tinggal substitusi nanti hasilnya dapat. Kemudian nah di hasil-hasil tersebut dimasukkan atau disubstitusikan ke dalam matriks ini supaya dapat hasil M1, M2, M3, M4, M5. Kenapa di sini hanya cukup M2, M3, M4? Karena untuk yang kondisi yang kedua, syarat yang run out parabolik itu, kita ada ketentuan bahwa nilai M1 akan sama dengan M2 dan M5 sama dengan M4. Ya, jadi pada saat kita sudah peroleh nilai M2, M3, M4, M1 sama M5-nya tinggal mengikuti. Nah, terus gimana? Setelah itu, kita tinggal mengaplikasikan apa yang sudah kita peroleh ke yang tadi, ke kurva yang tadi, supaya bisa dapat kurva yang kita inginkan. Nah, atau saya tulis lagi ya. Jadi, yang tadi itu untuk kita perlu mencari nilai A1 sampai A4 gitu ya, yang tadi. B1 sampai B4, C1 sampai C4. Kemudian D1 sampai D4. Nah, ini dicarinya dengan rumus yang tadi. Yang tadi di sini. Nah, ini D4 ini kalau DI sama dengan YI, artinya tinggal masukkan aja nilai-nilai YI. Kalau CI ini harus ada perhitungan lagi. Gitu ya. Jadi silahkan dihitung. Nanti setelah dapat nilai A1 sampai A4, kemudian D1 sampai D4, substitusikan ke persamaan yang tadi. Nah, itulah kurva yang diinginkan. Ya, jadi pada saat karena yang dimintanya interpolasinya, artinya kita mencari kurva yang bisa menghubungkan titik-titik yang tadi gitu ya. Nah, rumus kurvanya apa? Rumus kurvanya yang ini gitu. Ya, ini mirip seperti yang kemarin kita menentukan rumus kurva. Nah, gambarannya seperti apa? Sebenarnya kalau gambaran lebih apa namanya? Ditekankan untuk praktikum saja ya, karena agak bukannya tidak bisa, tapi bukan hal yang mudah untuk menggambarkan secara manual. Karena yang pertama angka-angkanya saja sudah jelek gini. Jadi nanti untuk gambarnya silahkan dicoba pada saat praktikum. Nah, tetapi secara garis besar bentuknya seperti ini. Ini adalah yang berujung parabolik. Nah, seperti itu. Jadi makanya kita mencari dulu
rumus ini nih. Kita mencari dulu entry-entry di matriks yang di sebelah sini nih. Nah, di sini nih, kita cari dulu, kita hitung dulu, kalkulasikan. Kemudian setelah itu mencari nilai ini, M-nya, ya. Kemudian setelah diperoleh M-nya, cari koefisien. Gunakan M tersebut untuk mencari koefisien-koefisien A1 sampai A4 kalau dalam contoh ini ya. Kemudian B1 dan seterusnya sampai D4. Nah, itulah yang menjadi koefisien dari kurva yang mau kita cari. Untuk memplotnya, silahkan gunakan bantuan software. Ya. Nah, itu adalah gambaran proses mencari kurva yang menginterpolasi n titik dengan syarat tambahan parabolik runout spline atau ujung-ujungnya itu parabolik. Nah, silahkan diperlengkap lagi latihan untuk contoh yang barusan saya bahas. Kemudian untuk tugasnya silahkan kerjakan untuk contoh yang sama ya, untuk yang natural spline atau spline alami dan cubic runout spline atau interpolasi yang ujung-ujungnya cubic begitu. Ya, jadi prosesnya serupa. Proses yang serupa hanya berbeda. Kalau di sini kan M1 sama dengan M2. Nah, kalau di sini M1-nya sama dengan 0, M5-nya sama dengan 0 kalau yang alami. Sedangkan kalau yang kubik, M1-nya ada kondisi di sini, M5-nya ada kondisi di sini. Gitu. Ya. Untuk topik ini saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.